hadir untuk mengikuti konferensi pers dari kami, tetapi sebelumnya pada kesempatan ini kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Profesor Asumardi Asra, Ketua Dewan Pers. Beliau sosok yang sangat dikenal sebagai pejuang moderasi Islam. Beliau adalah akademisi yang sangat kritis, yang memberikan keteladanan bagi kita semuanya. Pendapat dari Prof. Asumardi selalu menjadi referensi karena kuatnya disiplin dalam kebenaran akademis, juga pandangannya yang sangat objektif serta keberaniannya menjaga jarak dengan kekuasaan membuat Prof. Asumardi sebagai pejuang intelektual Islam yang sungguh kami hormati. PD Perjuangan sungguh berduka cita atas wafatnya beliau. Kami mendoakan Prof. Asumardi dan semoga husnul khotimah, semoga dilancarkan jalannya dan keluarga yang ditinggal mendapat penghiburan dan penguatan. Kita sangat kehilangan tokoh seperti Prof. Asumardi Asra tersebut, dan semoga segala sesuatunya dapat dilancarkan. Terima kasih. Kemudian yang kedua, teman-teman pers semua, saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto. Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Mengapa saya perlu menanggapi itu? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat. Apa yang Pak SBY sampaikan, yang pertama, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Dan kemudian yang kedua, konon akan diatur adanya 2 pasang calon. Seluruh pengamat politik, bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon. Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada 2 pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY tentang pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, tentang pentingnya bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimum sebesar 20% kursi di DPR yang disebut sebagai presidensial threshold tersebut. Nah, sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tersebut. Presidensial threshold juga memastikan adanya stabilitas politik pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, presiden dan wakil presiden. Kita tahu pada pemerintahan Presiden Jokowi Bapak JK pada tahun 2014 yang hanya mengandalkan dukungan minimum 20% suara, 20% kursi lebih, itu pun di dalam konsolidasi kekuasaan pemerintahan kita tahu bagaimana terjadi mobilisasi kekuasaan yang luar biasa di parlemen, sehingga Pak Jokowi dan Pak JK yang dipilih oleh rakyat kemudian dilakukan berbagai bentuk penghadangan
di DPR, sehingga pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan DPR berasal dari partai yang bukan pendukung Pak Jokowi JK. Ini tentu saja merupakan kecelakaan di dalam demokrasi. Bahkan itu merupakan tsunami dalam demokrasi. Ketika suara dari rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung ternyata tidak senafas dengan apa yang terjadi di parlemen. Akibatnya pemerintahan Pak Jokowi JK memerlukan waktu 1,5 tahun untuk melakukan konsolidasi politik. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dengan menuduh tanpa fakta, sepertinya pasangan diatur-atur, dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan. Itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya. Tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada, bahwa ketentuan presidensial threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu-gugat. Karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan betapa pentingnya presidensial threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif, memiliki basis yang kuat, dan juga stabilitas politik pemerintahan itu. Kemudian berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini yang harus kita lihat fakta-faktanya. Karena itulah saya sengaja pada konferensi pers ini menggunakan baju bergambar burung Garuda, ada tulisan Indonesia. Kemudian di kerahnya warnanya merah putih. Ini agar yang keluar dari kerongkongan saya ini betul-betul suatu politik kebenaran. Betul-betul untuk meluruskan dengan baik, dengan etika politik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden SBY. Kami tidak ada niatan buruk sedikit pun. Karena itulah kami menggunakan simbol Indonesia, merah putih, dan juga Garuda Pancasila agar terhadap pemimpin nasional di dalam situasi di mana rakyat menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tekanan-tekanan global, perang Rusia-Ukraina, dampak pandemi COVID juga belum usai, semua menyampaikan hal-hal yang positif. Dan terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi. Ketika Bapak SBY memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu harus disampaikan melalui proses hukum sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada. Nah, karena itulah untuk menggali memori kita bersama pada tahun 2009 bagaimana kualitas pemilu, saya mohon izin kepada teman-teman wartawan untuk menyampaikan pemaparan sebagai berikut. Coba dibuat full screen. Nah, ini adalah kecurangan masif, kajian singkat. Next. Jadi partai politik pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral. Fungsi partai tereduksi hanya sekedar menjadi mesin pemenangan pemilu. Di Indonesia terjadi global reproduction of American politik melalui liberalisasi politik dan ekonomi pada krisis moneter tahun 97. Kemudian di sini adalah Partai Demokrat, contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut. Nah, sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat kompleks dengan intensitas persaingan yang tinggi, sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti Partai Demokrat untuk mengalami kenaikan 300% pada pemilu 2009 yang lalu. Ini adalah suatu anomali di dalam pemilu. Bayangkan ketika PDI Perjuangan berkuasa, kemudian juga dituduhkan macam-macam. Berapa kenaikan suara PDI Perjuangan di dalam era
multi partai yang juga sangat kompleks. Jauh, ini 300% kenaikannya. Ini menjadi kajian akademis yang seharusnya sangat menarik untuk menemukan mengapa di dalam era multi partai yang sangat kompleks ada yang bisa naik 300% dan begitu tidak berkuasa karena ini adalah bubble kemudian langsung mengempis. Next. Ini adalah referensi yang saya pakai di dalam kajian itu, ada Political Management Handbook, bagaimana terjadi liberalisasi politik dan kemudian global reproduction of American politik tersebut. Jadi di situ tentang partai elektoral itu bisa dilihat. Next. Ini political statement-nya adalah kemenangan 300% memang buah bekerjanya strategi pemenangan pemilu dengan memadukan berbagai strategi dari model Amerika Serikat, Thailand, Afrika yang dirasionalisasikan melalui berbagai political bandwagon effect. Dalil tim Pak SBY saat itu kan kemenangan dapat diperoleh sejauh seluruh persyaratan itu terpenuhi, termasuk penggunaan instrumen negara untuk menang. Ini yang harus dilihat pada tahun 2009. Saat itu kami bersama dengan Gerindra yang juga datang ke KPU mempersoalkan berbagai hal tersebut. Next. Nah, ini adalah skenario untuk menangnya. Ini sumber dana diduga itu dari Senturi. Kita masih ingat bagaimana pembobolan Bank Senturi tersebut. Kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam. Yang pertama ada state budget. Jadi ini meniru strateginya Taksin, di mana pada bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 digunakan 2 miliar US dollar untuk elektoral, sehingga menurut Marcus Metzner kemudian elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis. Beda dengan Pak Jokowi, BLT betul-betul dipakai untuk membantu rakyat di situ, bukan untuk elektoral, bukan untuk pencitraan. Nah, di situ yang justru menjadi korban pada saat zaman PSBY adalah Partai Golkar, karena Partai Golkar menjadi benteng utama dari pemerintahan Pak SBY, seluruh kebijakannya, tetapi kemudian di dalam elektoralnya itu ternyata kalah jauh dari Partai Demokrat. Sehingga Partai Golkar tentunya juga paham bahwa berbagai kecurangan itu justru merugikan Golkar, padahal Pak JK saat itu menjadi benteng yang terkuat di DPR terhadap pemerintahan Pak SBY. Kemudian sistem pemilu tanpa nomor urut. Ini ada dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Pemilu dilakukan pada bulan Desember, itu dilakukan judicial review. Nanti saya jelaskan di belakang dan akhirnya membuat pemilu sangat kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Kemudian ada bandwagon effect melalui survei, pencitraan. Ini adalah model Amerika Serikat. Kemudian penggunaan instrumen negara, penyusupan agen partai ke KPU, oknum aparatur negara dikerahkan, ini model Afrika. Ini buktinya kan seperti Pak Anas Urbaningrum, Pak Bu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke dalam Partai Demokrat. Kemudian manipulasi daftar pemilih itu luar biasa. Ini juga zaman Pak SBY, di mana zaman Pak Harto saja ini nggak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Next. Terus ini adalah analisis strategi. Next. Nah, ini strategi komunikasi dengan bandwagon effect dan belanja iklan yang besar. Ini juga banyak yang nggak nyorotin. Terus bandwagon effect itu diambil juga teorinya dari Amerika Serikat. Dan ini yang dipakai oleh Pak SBY dulu pada tahun 2004. Pak SBY mengambil praktek di Amerika Serikat, di mana saat itu ketika Ronald Reagan berhadapan dengan Jimmy Carter, itu karena pemilu itu di Amerika Serikat bagian timur itu sudah dilakukan dulu, maka kemudian
satu Pak Eko bisa jadi saksinya. Bahkan dulu kita hitung per kabupaten itu berapa biaya untuk atributnya. Kemudian ini adalah gambaran partai-partai yang lain. Next. Nah, ini juga belanja iklan. Ini belum yang di luar itu dari AC Nielsen. Next. Belanja iklan juga sama, berapa banyak frekuensinya kayak gitu. Terus ini duitnya dari mana? Belanja iklan sama sekali. Terus next. Terus Pak Darwin. Nah, yang kedua strategi kebijakan. Nah, konteks kenaikan BBM zaman Pak Jokowi berbeda dengan zaman Pak SBY. Pak SBY ketika menjabat mewarisi kondisi fiskal yang sangat bagus dari Ibu Mega. Bahkan defisitnya itu di bawah 1%, kemudian stabilitas moneter, stabilitas keuangan, krisis sudah diselesaikan, dengan IMF sudah diselesaikan. Tetapi kemudian ternyata di balik kenaikan BBM itu justru terjadi suatu politisasi yang luar biasa bagi kepentingan elektoral. Ini ada kajian ilmiahnya, sehingga bagi mereka yang membantah, nanti harus dibantah juga secara ilmiah. Ini mencakup BLT, Raskin, dan juga PNPM, Program Nasional Mandiri. Terus, nah ini dari Markus Metzner. Modal dana tunai langsung ke pemilih seperti yang dilakukan Taksin merupakan jurus utama kemenangan Partai Demokrat. Ini yang menjadi paradigma baru di Indonesia, motif bagi incumbent untuk menggunakan APBN atau APBD. Sehingga dalam setiap pilkada, strategi dari Pak SBY dari Demokrat ini diikuti oleh para kepala daerah, strategi penggunaan anggaran untuk kepentingan elektoral. Ini kita lihat dampaknya terhadap demokrasi kita karena mereka belajar dari Taksin itu. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2008, polling dari Partai Demokrat itu hanya 8,7%, jauh di bawah PDI Perjuangan. Demikian pula Ibu Mega dan Pak SBY. Para analisis politik saat itu sependapat bahwa itu adalah akhir dari era SBY karena rakyat lelah dengan kepemimpinan yang tidak memberikan inspirasi. Next. Dan dipastikan bahwa pemberian dana BLT ke rakyat miskin menjadi pemicu merekatnya popularitas SBY dengan kenaikan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Terjadi skyrocketing. Karena dari bulan Juni sampai April 2009, jadi Juni 2008 hingga April 2009 digunakan sebesar 2 miliar US dollar. Ini hasil penelitian. 2 billion US dollar dipakai dari politik anggaran negara untuk kepentingan elektoral. Maka kemudian terjadi skyrocketing menurut Markus Metzner dari 25% menjadi 50,3%. Ini yang kemudian menciptakan kerusakan demokrasi kita karena diikuti oleh para kepala daerah kita. Kemudian keputusan Pak SBY untuk mengumumkan sendiri penurunan harga BBM itu dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi, bukan sebagai pengaruh internasional. Ini juga untuk elektoral. Dan kemudian kita lihat blok Cepu itu ketika diberikan dari Pertamina kepada ExxonMobil. Berbeda dengan Pak Jokowi yang justru mengamankan sektor hulu dengan mengakuisisi blok Mahakam dan juga ada lagi blok Rokan di Sumatera. Ini yang membangun kedaulatan energi kita, dan hilirisasi dari Pak Jokowi juga membangun refinery. Pak SBY 10 tahun sama sekali tidak membangun refinery tersebut dan membiarkan diri kita tergantung. Bahkan beban subsidi dari Pak Jokowi saat ini, yaitu impor LNG, itu akibat kebijakan Pak SBY ketika melakukan perubahan subsidi dari minyak tanah kemudian ke gas LPG, tetapi tidak diikuti dengan pembangunan pabrik LPG di Indonesia. Akibatnya kita menjadi tergantung dari kepentingan asing. Itu jumlahnya kurang lebih atas 100 triliun. Ini yang membedakan. Next. Nah, ini dari Markus Metzner. Ini Indonesia 2009 election populism, dynasties, and the consolidation of the party system. Ini nanti saya bisa berikan ke wartawan. Ini yang menganalisis bagaimana penggunaan electoral budget tadi untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat. Next. Nah, ini akhirnya kelihatan semua. Ini karena operasi-operasi khusus. Karena populisme yang merusak masa depan kebijakan fiskal kita, karena kemudian menjadi model. Terus, sama. Terus, nah ini hasil-hasilnya. Terus, itu pembagian BLT. Nah, bantuan langsung tunai.
Ini luar biasa besarnya, 14,1 triliun. Kemudian untuk PNS, TNI, Polri 4,3 triliun. Di luar dana yang 14,1 triliun tersebut. Distribusi BLT bersamaan waktunya dengan masa kampanye dalam pemilu legislatif. Jadi kalau Pak Jokowi melakukan BLT sekarang, pemilu masih lama. Kalau saat itu bertepatan dengan kampanye pemilu. Next. Nah ini beras miskin. Coba distribusi beras miskin. Kenaikannya luar biasa. Dan ini semua dalam kerangka elektoral itu. Kami punya data-datanya. Next. Program nasional pemberdayaan masyarakat ini juga ya antara 30 triliun dinaikkan menjadi 30 triliun dari 13,8 triliun. Ini dipakai untuk elektoral. Ya, dipakai berbagai instrumen-instrumen penekan. Setiap kecamatan mendapat 3 miliar. Pada bulan Maret, April, pada masa kampanye, menambah alokasi dana PNPM sebesar 5 triliun. Jadi ini ada data-datanya semua. Dan ini kan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian bagaimana Pak SBY bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu batil, Pak Jokowi itu jahat, merencanakan kecurangan pemilu. Pemilunya saja masih jauh. Next. Ya ini sama. Terus belum lagi ada persoalan hukum. Ini ada operasi khusus pemilu tanpa nomor urut, penggunaan instrumen negara, kekacauan DPT. Next. Nah, akhir Desember, dalam teori demokrasi yang ideal, pemilu yang fair, itu seharusnya tidak boleh ada perubahan peraturan undang-undang. Seharusnya itu 1 tahun sebelumnya. Dan Pak Jokowi nggak pernah melakukan perubahan undang-undang hanya beberapa saat sebelum pemilu. Ini dilakukan Desember, 4 bulan sebelum pemilu, terjadi perubahan sistem pemilu. Saat itu terjadi judicial review, nanti saya ceritakan. Next. Jadi bukti terhadap adanya hipotesis bahwa dengan dilakukan perubahan jadi proporsional terbuka melalui keputusan MK dan dinyatakan secara otomatis menjadi hukum, itu padahal tidak boleh. Itu ultra petita. Karena seharusnya ketika zaman Prof. Jimli, ketika MK ngambil keputusan, itu tidak otomatis berlaku sebagai hukum tanpa DPR membuat undang-undangnya. Tetapi saat itu pada Desember, itu langsung dinyatakan sebagai hukum yang dinyatakan berlaku tanpa adanya perubahan undang-undang. Inilah yang menciptakan kekacauan. Dan saat itu judicial review dilakukan oleh M. Soleh. Ini sebagai cadangan, ada 2, itu dari kader Partai Demokrat, dan kemudian M. Soleh ini mendapat bonus sebagai anggota DPR RI di sana pada tahun 2009 karena berhasil di dalam melakukan judicial review sehingga pemilu menjadi daftar terbuka. Ketika menjadi daftar terbuka, partai-partai tidak berkonsentrasi keluar, partai berantem di dalam. Karena yang dicoblos tidak hanya lambang partai tetapi nama orang. Inilah yang kemudian keputusan tersebut memenuhi dalil dari pemilu dari Afrika bahwa semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi, melemahkan partai besar. Contohnya Partai Golkar itu turunnya sangat drastis padahal berada di dalam pemerintahan. Itu kan yang juga tidak fair. Partai Demokratnya naik 300%, Partai Golkar yang sebenarnya menjadi pembela dari pemerintahan Pak SBY justru malah kita lihat hasilnya tidak menggembirakan. Next. Ya. Nah di sini kan nggak boleh, harusnya ada etika. Anas Urbaningrum masuk ketua umum Partai Demokrat dan kemudian ada operasi khusus Andi Nurpati. Ini kan masyarakat menilai apakah itu suatu hal yang demokratis. Next. Ini daftar pemilih tetap. Itu terjadi di Jatim, Jateng, Jogja, Jabar, Banten, Sumbar, Sumut, Nanggroe Aceh, Darussalam, Riau, Babel, NTB, Bali, Kalbar, dan Sulbar. Pemalsuannya sangat banyak. Itu nanti Pak Eko bisa memberikan tambahan. Next. Nah, itu DPT sudah sebagai alat pemenangan. Terus, ini dari timnya. Terus, next. Yang saya lihat kan, terus.
Nah ini kan begitu banyak tim kan, ada tim Echo, ada tim Romeo, ada Fox Indonesia, ada Zikir SBY, ada Jaringan Nusantara, ada tim Delta, ada tim Skoci, dan sebagainya. Inilah yang kemudian kita lihat bagaimana saya kemudian mendengar dari beberapa orang yang berada di tim tersebut memang terlibat menggerakkan elemen-elemen negara. Terus, jadi kesimpulan dari rancangan pemenangan, gambaran tim kampanye, dan model operasi khusus yang dijalankan, serta fakta yang bermunculan menegaskan bahwa kenaikan 300% itu salah, merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu. Jadi mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak, bukan pada saat Pak Jokowi. Kalau PDI Perjuangan curang, naiknya kami sudah sesuai hasil survei. Udah 27% hasil survei, perolehan kami hanya 18, sekian persen. Tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Itu kalau kami curang. Pengungkapan kasus Senturi, khususnya aliran dana, talangan untuk itu sebagai awal untuk membongkar. Dan kemudian yang menyedihkan, itu dokumen-dokumen pemilu dihancurkan. Sampai sekarang kita nggak bisa punya data pemilu sampai ke tingkat TPS. Karena itu semua dihancurkan. Jadi untuk menutup jejaknya. Nah demikian teman-teman pers yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Pak Eko untuk nambahkan 5-10 menit, silakan. Terima kasih Pak Sekjen, teman-teman wartawan yang saya hormati, juga Mas Markus, Mas Darwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahkan aja sebagai penyaksi, karena pada saat itu saya ada di Dapil Jatim 7, juga keliling-keliling termasuk ke Jogja, ke Solo, dan beberapa daerah yang lain. Yang pertama, benar bahwa terjadi skandal DPT fiktif. Bahkan di Ponorogo, selain DPT fiktif itu, mereka yang meninggal kemudian masuk dalam daftar pemilih, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, pengurus ranting itu kan berhak mendapatkan DPS maupun DPS perbaikan. Tapi faktanya KPU tidak pernah memberikan daftar pemilih yang ada di hard copy-nya yang harusnya dibagikan ke pengurus ranting atau ke pengurus PAC. Kemudian juga anak-anak di bawah umur juga masuk di dalam daftar pemilih. Kemudian selain itu juga orang meninggal, kemudian ada yang ganda identik. Ganda identik itu setiap ada urutan sekian nomor dia tercantum lagi. Yang itu seringkali disebut dengan KTP ganda itu di dalam DPT. Intinya adalah di pemilu tahun 2009 daftar pemilihnya tidak akurat, tidak benar, dan manipulatif. Dan ini bisa kami buktikan juga laporan-laporan kami ke Panwaslu maupun ke Bawaslu pada masa itu juga banyak, dan pada akhirnya di sidang Mahkamah Konstitusi pun saya juga diberi tugas untuk menjadi saksi, salah satunya tentang daftar pemilu yang bermasalah ini, yang juga DPR RI waktu itu juga membentuk pansus dan kesimpulannya juga benar bahwa DPT-nya bermasalah. Kemudian yang manipulasi daftar pemilih ini tidak hanya terjadi di DPT. Di Ponorogo kami temukan fakta yang mencengangkan, yakni TPS fiktif. Jadi TPS fiktif itu, ya, di TPS namanya Desa Tonatan di Kecamatan Ponorogo itu kan seharusnya ada 11 TPS. Tapi kemudian ada TPS ke-12 dengan jumlah pemilih 544 orang yang tercantum di dalamnya. Kami melakukan pengecekan ke lapangan, loh kok ini TPS-nya nggak ada, siapa yang bertanggung jawab di sini? Akhirnya kemudian diakui oleh KPU bahwa TPS itu tidak ada. Dan berdasarkan kesepakatan waktu itu kemudian TPS-nya dicoret. Jadi ini betapa hebatnya kecurangan pada masa itu, tidak hanya manipulasi daftar pemilihnya, tapi TPS-nya pun dimanipulasi. Gitu ya, ini kami bisa buktikan. Kemudian hal yang lain yang juga terjadi, kami pernah dari Mantingan itu kita datang ke KPU untuk melaporkan ke Bawaslu, ya, Bawaslu melaporkan orang yang meninggal masuk dalam daftar pemilih, dan Pak Sekjen waktu itu juga ikut ke makam, ya, untuk melihat makam bersama dengan keluarganya. Hal yang sama juga kita lihat di Jogja. Kami juga ke Jogja juga situasi yang sama kurang lebih juga terjadi. Ke Solo juga kurang lebih sama waktu itu, ya. Jadi
itu dua hal yang terkait dengan daftar pemilih. Jadi selain DPT-nya yang manipulatif, TPS-nya pun ada yang dimanipulasi. Kemudian yang berikutnya, ini yang kejadian mencengangkan juga di Dapil Jatim 7, itu adalah peristiwa dilaporkannya, ya, dilaporkannya Ibas putra Pak SBY dalam dugaan money politics yang terjadi, ya, yang diduga terjadi di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Ini dilaporkan oleh dua orang, Pak Bambang sama Pak Nasiri waktu itu kalau tidak salah, ya. Kemudian prosesnya berjalan seperti biasa pada hari-hari itu, tapi yang aneh kemudian Bawaslu, Panwaslu, ya, Pak Sri Sugeng waktu itu mengambil kesimpulan tidak ada kesimpulan. Jadi Panwaslu waktu itu menyimpulkan tidak ada kesimpulan. Kenapa? Karena saksinya tidak bisa dihadirkan. Hanya satu orang waktu itu yang bisa dihadirkan, Pak Bambang kalau tidak salah. Nah, kemana saksinya? Kemudian yang lain ternyata sudah dijemput oleh aparat, gitu ya. Dan malam harinya agak mengagetkan, tiba-tiba dua orang pelapor ini justru jadi tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, ada 3 orang dari media yang kemudian juga ditersangkakan pada malam itu. Saya boleh sebut ya medianya. Izin ini apa boleh tak sebut medianya, Mas Markus? Jadi ada 3 media, salah satunya ada kawan baik saya, ya, ada kawan baik saya namanya Mas Nanang dari Harian Bangsa yang tugas di Dapil Jatim 7. Malam itu kemudian ke Magetan. Tapi anehnya tengah malam dini hari saya dapat kabar lagi bahwa sudah tidak jadi tersangka lagi. Jadi yang 2 orang pun juga tidak pernah ditahan. Dan dari peristiwa ini ada 3 hal yang menurut saya penting. Yang pertama, Panwaslu tidak pernah diberi kesempatan untuk memanggil saksi dan juga memintai keterangan. Sehingga terkait dengan dugaan money politik ini, Panwaslu Ponorogo tidak pernah mengambil kesimpulan. Jadi tidak pernah bisa memproses karena memang saksi-saksinya tidak bisa dihadirkan. Nah, yang kedua, ini bagaimana laporan yang tidak ditindaklanjuti justru membuat para pelapornya ini menjadi tersangka. Bahkan ada 3 wartawan yang ikut jadi tersangka pada saat itu, dianggap ikut mencemarkan nama baik. Ini contoh-contoh betapa brutalnya, gitu ya, betapa brutalnya model pemenangan yang menggunakan segala cara itu. Jadi dari daftar pemilih tetap yang tidak betul, ya, kemudian dugaan money politik itu tadi, ya, dan yang menyedihkan lagi adalah mobilisasi. Jadi ini yang saya kira kami pun juga sedang mencari tahu. Peristiwanya sudah mungkin 20 sekian tahun yang lalu, ya, 2009, 2019, sudah lama sekali. Dan ini saya kira bisa membangkitkan memori kita bahwa untuk tahun 2024 kita harus bersama-sama berkomitmen menjunjung tinggi demokrasi dengan tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Jadi kalau tadi Pak Sekjen mengenakan baju dengan gambar Garuda dan lainnya, hari ini saya khususkan pakai gunungan. Ini alam semesta ini harus di dalamnya ada kejujuran dan keterus-terangan, kebaikan agar kita bersama-sama dengan alam semesta dan Gusti Allah tentu saja. Matur nuwun Pak Sekjen. Buat teman-teman pers, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami dengan terpaksa menanggapi pernyataan Pak SBY tersebut karena disampaikan di dalam forum rapat pimpinan nasional yang seharusnya menyampaikan politik kebenaran. Yang kedua, karena yang dituduh adalah Presiden Jokowi secara langsung. Yang dimaksudkan adalah seperti itu, adanya kekhawatiran yang berlebihan, bahkan dengan kata-kata jahat, dengan kata-kata batil, itu menurut kami sangat tidak elok untuk disampaikan
oleh Pak SBY. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sampaikan sama media aja. Izin, Mungkin sebagai tambahan ya teman-teman semua, kalau dari pengalaman PDI Perjuangan, itu kantor partai kami diserang, kami seringkali difitnah, ribuan kali, puluhan ribu difitnah. Tapi kan kami selalu menempuh jalur hukum, sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik, karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan mendengar dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu, ya kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan mengetahui apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024. Itu semua akan fair kalau dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih. Banyak videonya ya, kalau boleh. Silakan Niko. Iya, izin Pak Sekjen Niko. Ingin bertanya ini, kemarin itu sempat disampaikan di Rapimnas itu bahwa Pak Beni sih itu menyebut ada invisible hand gitu. Nah itu dianggap juga karena ingin menjegal Anies yang mungkin dari pihak tertentu ingin menjegal, lalu yang sebenarnya Anies dan Mas Ahy ini sudah dipersiapkan. Nah itu juga disebut-sebut tadi telepon beberapa anggota Demokrat juga menyebut juga itu mungkin visible itu mengarah ke pihak penguasa. Nah kalau Pak Sekjen sendiri melihat itu, menanggapi hal itu seperti apa? Apakah memang ada rencana apa? Memang benar gitu mendengar juga soal ingin menjegal saat calon tertentu, cawapres tertentu begitu, Pak Sekjen? Makasih. Kami ini selalu menjadi korban penjegalan. Jadi Perjuangan ini tidak pernah, apalagi Pak Jokowi juga punya skenario menjegal pihak lain. 2009 sebenarnya elit PD Perjuangan dengan P3 dengan Pak Surya Dharma Ali sebenarnya sudah merencanakan kerjasama sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat presidensial threshold. Tetapi di putaran terakhir itu ada penjegalan sehingga pada akhirnya PD Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra. Nah, terkait Pilpres 2024, karena ini momentumnya sangat penting dan strategis, ya dari PD Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon, kemudian Pak AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu sebagai instrumen penjegalan. Itu kan yang harus diluruskan. Karena kalau saya melihat, ini sedikit cerita, flashback 2019 yang lalu, saat itu sebenarnya ketika Demokrat mau bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dilakukan banyak diskusi, saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu Mega pun tidak berkeberatan karena 2014 dan 2019 berbeda. 2014 Pak Jokowi belum sebagai presiden, 2019 Pak Jokowi sudah menjadi presiden. Sehingga di dalam menetapkan calon wakil presiden pun menjadi kewenangan penuh dari Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, saat itu Ibu Mega sudah mengatakan tidak keberatan kalau Demokrat mau bergabung selama itu keputusan dari Presiden Jokowi. Nah, lalu saya sampaikan, itu direkam jejak digitalnya ada. Saya sampaikan kepada saudara Pak SBY, Pak Agus, teman saya di Komisi 6 dulu, dan dari Pak Agus ini saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. Monggo sekiranya Agus Hermanto, monggo sekiranya mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, lalu diadakanlah lobby-lobby.
Pak SBY kan memainkan lobby ke Gerindra, memainkan lobby ke tempat Pak Jokowi, dan kemudian tidak mengambil keputusan. Tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerjasama itu tidak bisa bergabung karena ada salah satu ketua umum yang keberatan. Nah, itu kan langsung saya bantah. Nggak mungkin, karena saya sudah menyampaikan kepada Pak Agus Hermanto yang notabene juga masih saudara dengan Pak SBY, mengingat di Demokrat ini kan banyak persaudaraan di dalam elit partainya. Saya sudah sampaikan, Pak Agus Hermanto boleh dicek gitu ketika datang ke DPP. Silakan kalau mau gabung. Tetapi Pak SBY sendiri yang justru membatalkan kerjasama itu secara sepihak dan kemudian menuduh yang tidak benar. Nah, baru pada malam hari menjelang pendaftaran sekitar jam 8 malam, kami dapat info kalau Demokrat mau bergabung. Saat itu saya rapatkan dengan para sekjen. Ini sebelum-sebelumnya kita bujuk Demokrat untuk gabung, kemudian menyatakan tidak, tapi malam hari menjelang pendaftaran dia mau gabung. Saya tanyakan bagaimana. Ternyata semua nggak sependapat karena koalisinya sudah kerjasama cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu. Ada Golkar, ada P3, sehingga nggak jadi. Akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak, sehingga sebenarnya tidak gabungnya Demokrat nggak ada penjagalan, tapi itu karena strategi yang salah. Ini sebagai informasi. Nah, terkait dengan Pak Anies, sama nggak perlu dijegal. Mengapa? Ya kita lihat prestasinya saja di situ. Kalau nggak percaya, lakukan suatu riset yang objektif. Pertama, apa yang menjadi janji kampanye Pak Anies itu didaftar, termasuk janjinya pada saat debat calon, lalu disampaikan progres pencapaiannya. Ini kan fair. Yang kedua, tampilkan seluruh total APBD DKI selama Pak Anies menjadi gubernur, dan total biaya setiap pengeluaran, apa dampaknya bagi kemajuan Jakarta. Ketiga, pada saat bersamaan dibandingkan secara kuantitatif kinerja Pak Jokowi dan Ahok hingga Pak Ahok dan Pak Jarot. Lalu di cross check dengan anggaran yang dikeluarkan, bandingkan dengan outcomes-nya. Kemudian keempat, terhadap persoalan dasar warga Jakarta, banjir, rumah kumuh, kemacetan, ketersediaan air bersih, adanya taman-taman kota, kebersihan lingkungan, bandingkan saja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga kita ini berpolitik dengan fair, berpolitik ini dengan meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Kinerja yang bagus ditampilkan untuk menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala daerah yang lain, kinerja yang kurang bagus untuk juga dilihat mengapa itu terjadi. Sehingga jegal-menjegal menurut saya suatu diksi yang sangat tidak tepat. Karena partai politik juga dewasa, partai politik tentu saja ingin menang, tetapi menangnya itu dengan cara-cara yang berkeadaban. Terima kasih. Oh ya, tambahan lagi, jadi yang untuk adanya informasi jegal-menjegal itu kan, itu bagian dari strategi playing the victims. Karena itu kan juga dulu dimainkan oleh Pak SBY. 2004. Tapi strategi itu kan sudah kuno, sehingga kita tidak perlu di skenario menjadi victims lah untuk menaikkan elektoral. Jadi sebaiknya kita nggak perlu prejudice. Kalau Pak Anies mau maju itu juga sebagai hak konstitusional warga negara. Hanya saja rakyat tentu ingin tahu prestasinya. Demikian pula calon-calon yang lain. Terima kasih. Cukup ya? Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Begini, saya mau menanyakan mungkin dua pertanyaan terkait manuver Puan Maharani yang getol mencalonkan diri sebagai capres gitu. Kenapa PDIP tidak menegurnya? Karena kemarin-kemarin tuh kan sempet tuh Pak Ganjar ditegur oleh elit PDIP habis-habisan gitu. Terus pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih tanggapannya Mas Hasto itu tentang tantangan balik dari Mas Khalid soal adu prestasi kepala daerah yang mungkin berhasil menurunkan angka kemiskinan antara PDIP dan PKS. Mungkin itu saja Mas. Oke, kalau tentang tantangan tadi prestasi kepala daerah, ya dibandingkan saja. Kami kan punya itu ada yang dari Surabaya,
ada yang dari Ngawi, ada yang dari kota Semarang, ini yang level kota ya, karena yang kita hadapkan kan kota, termasuk kota Depok. Bandingkan aja, biar data yang berbicara, hasil penelitian yang berbicara. Apapun jangka waktu di kota Depok itu 17 tahun. Pesan saya kan, mengelola negara ini memang tidak mudah. Siapa sih yang ingin menaikkan BBM? Nggak ada. Nggak ada pemerintahan di negara manapun yang ingin menaikkan BBM. Kalau bisa menurunkan. Tetapi ini kan terjadi ketidakpastian global. Perang Rusia-Ukraina, siapa yang menyangka itu? Nah, kemudian dari sisi hulunya kita nggak berdaulat. Jadi asal muasalnya hulunya nggak berdaulat. Mengapa? Karena blok-blok minyak kita dikuasai asing. Pak Jokowi sudah mengambil 2 blok besar, blok Rokan dan blok Mahakam. Pak SBY dengan dukungan PKS malah memberikan blok tersebut, blok Cepu kepada ExxonMobil. Sehingga di hulunya kita nggak berdaulat. Bayangkan kalau saat itu tetap di Pertamina. Maka itu menjadi milik negara. Dan itu yang saya minta penjelasan dari PKS. Jadi bukan hanya memasang spanduk, tulis dong spanduk bahwa pada tahun 2005 itu mendorong pemberian blok Cepu kepada ExxonMobil, dan ini kan kontradiktif dengan sikapnya untuk mendukung Palestina, karena itu justru malah memperkuat ya bagian dari network dari Amerika Serikat yang faktanya membangun aliansi strategis dengan Israel, dan ada begitu banyak bantuan-bantuan militer yang kemudian di dalam implementasinya merugikan Palestina. Kan itu yang saya minta untuk dijawab. Jadi jangan dialihkan kepada hal yang lain, tetapi sekiranya adu prestasi ya kami siap, karena ini merupakan hal yang baik, biar kepala daerah yang berprestasi itu juga bisa menjadi benchmark. Nah, ini kan kepala daerah kami. Ini kepala daerah silakan mau dipilih. Daerah mana? Coba yang kepala daerah yang muda-muda, terus Pak Darwin. Terus. yang sekarang yang anak-anak muda. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan capres-cawapres, ya kami nggak pernah loh memberikan teguran dalam pengertian sebagai sanksi organisasi, termasuk tadi terhadap Pak Ganjar yang sepertinya kami memberikan sanksi. Ya kami mengundang berdialog karena siapapun harus tahu bahwa keputusan capres dan cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Ya kami begitu ada orang-orang yang tidak berdisiplin, kami melakukan klarifikasi bersama bidang kehormatan Pak Komarudin. Tetapi itu adalah konsumsi internal, bukan untuk konsumsi keluar. Karena Mbak Puan pun juga punya kesadaran yang sangat kuat. Maka ketika datang ke Nasdem, ketika datang ke Gerindra, kan tidak pernah menyebut capres-cawapres. Mbak Puan menjawab karena ditanya wartawan. Seandainya, itu kan pertanyaan wartawan, bukan dari Mbak Puan, karena beliau ini kan juga berdisiplin di dalam membangun kesadaran organisasi. Demikian pula Pak Ganjar. Jadi jangan pertanyaan wartawan ditujukan kepada Mbak Puan yang kemudian dipakai untuk bertanya kembali kepada kami. Jadi itu aja, jelas PDI ini menegakkan disiplin, capres dan cawapres itu dari Ibu Ketua Umum. Kira-kira, dan kami konsisten di situ. Cukup ya? Ini kan macam politik antara Demokrat dan juga PDIP. Apakah ini akan mengganggu safari politik Bu Puan? Misalnya nanti dia akan pergi menemui pimpinan dari Partai Demokrat, itu yang pertama. Yang kedua, apa ada langkah lanjutan dari pernyataan Pak SBY ini yang dilakukan oleh PDIP? Sekiranya itu tadi diduga misalnya fitnah atau kayak macam menyebarkan berita bohong. Terima kasih. Ya kelanjutannya kan saya melakukan konferensi pers ini. Ini kan kelanjutan karena saya anggap Rapimnas itu suatu hal yang sangat serius yang seharusnya menyampaikan politik kebenaran. Ya bukan tuduhan-tuduhan buta atau sebenarnya hanya suatu kekhawatiran. Itu kekhawatiran dan sangat berbahaya menggunakan suatu instrumen. Bisa tidaknya maju calon dari Demokrat, kemudian sebagai indikator adanya kecurangan atau tidak. Karena maju tidaknya seorang calon itu kan melalui dukungan partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat 25% suara dan 20% kursi di DPR. Itu semua orang tahu. Jadi kalau nggak bisa maju karena tidak memenuhi ketentuan itu,
Jangan dimaknakan itu sebagai penjagalan, nggak ada bentuk penjagalan. Contohnya tadi 2019 ketika Partai Demokrat mau gabung, itu pun sebenarnya Ibu Mega tidak keberatan saat itu. Tetapi kan kemudian sama seperti ini. Pak SBY kan mendapat informasi yang tidak tepat, kemudian malah membuat konferensi pers, sepertinya ada ketua umum yang menghalang-halangi yang tidak setuju. Saya menjadi saksinya dan informasi itu yang A1 sudah saya sampaikan kepada saudara beliau, yaitu Pak Agus Hermanto. Boleh dicek Pak Agus Hermanto. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya. Ada pertanyaan. Ya. Kalau begitu terima kasih. Terima kasih semua atas kehadirannya. Terima kasih. Merdeka.